Ini menarik banget deh. Ya, jadi yang kesempatan ini hanya ada di sekarang. Nanti setelah mungkin September after launching harga normal kita akan cabut subsidinya gimmick, ya subsidinya udah nggak berlaku. Ini hanya buat yang NUP sekarang, NUP 5 juta atau 30 juta. Pembedanya adalah, ini sekali lagi promonya, kalau 5 juta itu adalah Bapak Ibu masih ragu, bener nggak sih pengen lihat dulu tapi pengen dapat nomor urut awal. Enggak, saya pengen NUP 30 juta, saya pengen nomor 1, itu bisa langsung sekarang. Ya, langsung tag. Jadi itu kalau yang menggeser, 30 juta itu bisa langsung. Iya, jadi dia menggeser ke NUP yang 5 juta tadi. 5 juta tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bincang properti bersama Reka Pro dengan saya Diana. Hari ini kita hadirkan salah satu developer raksasa yang ada di Indonesia. Selamat datang Jababeka, Bang Iko Harahap. Ya, thank you Teh Diana, luar biasa saya sudah diundang di sini ya. Iya, terima kasih banyak. Abang, gimana kabarnya Bang Iko? Luar biasa, baik, sehat dong. Karena Jababeka kita lagi ada produk baru, nanti kita bahas di belakang ya. Iya, oke. Hari ini kita kupas tuntas ya. Siapa yang nggak tahu Jababeka, kawasan terbesar di Asia Tenggara, kawasan industrinya ya Bang, dengan luasan total Jababeka itu sekitar 5.600 hektar ya Bang? Yes, betul banget. Kita di 5.600 hektar. Benar kata Teh Diana, kita adalah kawasan industri yang sudah terintegrasi. Jadi teman-teman nih yang udah tahu Jababeka pasti kenalnya kawasan industri. Betul, memang selling point kita adalah kawasan industri dan that's why dari industri lah kita tumbuh hingga di 2017, jadi kalau kita tarik milestone ke belakang, kita sudah 36 tahun berdiri, and then di pertengahan menuju 2025, 2017 kita rebranding, membuat logo baru namanya Jababeka Residence. Ini yang menjadi tolak ukur kenapa para investor raksasa dunia seperti Keihan, Mitsui Fudosan, bahkan nasional seperti PP Property itu juga menggandeng kita sebagai rekanan untuk joint venture karena 2017 ke 2025 pergerakan Jababeka sangat signifikan. Ini perlu digarisbawahin kenapa Plaza Indonesia juga ingin hadir ke Jababeka. Kemudian sekarang ada, saya nggak sebutin brand, ada mall yang warna ungu yang ada di tetangga kita juga, itu juga akan bergabung bersama kami, bersama biasanya gandengannya dengan furniture yang warna kuning biru, itu juga hadir di Jababeka. Artinya pertumbuhan masif ini yang kita ambil momennya hingga kita membentuk part-part produk yang sekarang kita mau present hari ini, begitu Mbak Diana ya? Iya, jadi bukan hanya kawasan industri ternyata ya, di Jababeka itu ekosistemnya sudah hidup ya Bang? Betul. Karena memang dengan adanya 2.000 perusahaan nasional dan multinasional itu pastinya akan ada hunian juga di Jababeka, dan transportasinya itu sangat memudahkan ya, sangat mudah ya. Jadi one step close. Jadi kita sebut ini adalah hunian yang terintegrasi dengan unit bisnis. Jadi kalau dibilang perusahaan yang manufacturing, ada beauty and ada skincare juga. Kemudian ada banyak, ada education, ada Presiden University, ada SMA, SMP yang kita sudah tahu ada Al-Azhar, BPK Penabur, Santolio, ini adalah common edukasi yang sudah ada di Indonesia. Artinya memang kalau ibunya bekerja, bapaknya bekerja, anaknya sekolah, itu di satu kota yang sama, nggak perlu kemana-mana. Udah ada mallnya, udah ada sekolahnya, udah ada rumah sakitnya, kantornya kita ada 2.000 perusahaan. Unit bisnisnya kalau ibunya rumah tangga, dia bisa buka kafe, bisa buka klinik. Ini yang kita sebut dengan one step close, di mana ketika Anda tinggal di sebuah kota mandiri yang terintegrasi dengan moda transportasi, karena kalau kita ulik ke belakang, ini yang menarik bagi kami Jababeka developer, di mana masif infrastruktur pemerintah ini adanya di koridor timur Jakarta. Kalau bicara Jakarta, selatan udah nggak dapat, barat udah nggak dapat. Ini hanya ada di koridor timur. Mulai dari High Speed Rail Jakarta-Bandung, elevated tol layang dari Jati Asih sampai dengan ke Karawang, kemudian nanti progres LRT, MRT, kemudian yang terbaru adalah TOD, Transit Oriented Development. Mungkin teman-teman belum begitu common dengan TOD, karena TOD ini baru ada di Asia Tenggara itu Singapura.
Nanti yang kedua ada di Indonesia dan kita sudah sign MOU dari Bu Dirjen Perhubungan, Ibu Paula, bahwa titik TOD itu ada di Jabeka. Wow, jadi makin keren aja, makin keren. gampang aja ya aksesnya ya. Ini yang menghubungkan, kenapa dibilang TOD harus ada di Jabeka? Karena kalau kita lihat pertumbuhan industri, memang setelah ada IKN, Ibu Kota Baru Nusantara nanti, nah Jababeka, Jakarta, Bandung, ini ada satu proyeksi di mana pertumbuhan selain pemerintah, otomatis pertumbuhan ekosistem bisnisnya harus ada di kawasan ini. Nah, TOD hadir itu menghubungkan ke masif infrastruktur yang tadi saya sebutkan di awal, ke LRT, MRT, high speed rail Jakarta, Bandung, itu harus ada satu stasiun besar yang menghubungkan semuanya. Dan itu titiknya ada di Jabeka. Ini yang kalau teman-teman investor dengar podcast ini yang menarik. Kalau beli properti sebenarnya momennya adalah sekarang. Betul, sekarang. Ya, karena itu jadi magnet. Ketika itu udah jadi, udah deh. Udah deh. Itu harganya akan naiknya banget. Harganya pasti terkoreksi. Kita nggak bisa ngomong. Ya itu sudah otomatis gitu loh. Otomatis. Pasti kalau sebuah hunian, sebuah kawasan kalau sudah terintegrasi seperti itu, udah itu autopilot tuh akan naik otomatis gitu. Jadi kesempatan sekarang nih mumpung ya masih on progress semuanya. On progress, betul. Berbicara mengenai produk yang kemarin sempat booming dan terjual cepat. Nih, ada namanya produknya Bispark. Keren banget ini. Bispark Jababeka. Salah satu produk terbaru Jababeka, Bispark Jababeka yang habis dalam waktu 3 bulan. Yes. Dan karena memang kebutuhan dari area Jababeka yang terdiri dari ribuan perusahaan nasional dan multinasional, pastinya membutuhkan semacam gudang-gudang kecil seperti itu untuk support bahkan dari tenan atau bahkan dari supplier vendor ya Bang. Nah, katanya sih nih ya, ini akan ada tahap 2. Malah sudah launching ya, sudah buka NUP ya. Baru buka NUP untuk tahap 2. Nah, ini kesempatan bagus banget ya buat para investor atau bahkan yang punya usaha atau yang supply di perusahaan-perusahaan yang ada di Jababeka, ini pas banget. Betul. Jadi memang menjawab dari Teh Diana bahwa memang Jababeka Bispark ini kita kemas di tengah kondisi yang kita sama-sama tahu di seluruh platform media online, offline, televisi itu pasti dengan perang dunia segala macam, perang dagang segala macam. Tapi kita mengambil ini sebuah opportunity, di mana kami hadir, Jababeka hadir, kita sudah ada dry port. Jadi kalau kita tarik teman-teman nanti mungkin di sini bisa ditampilkan ya dry port ke titiknya Bispark ini tuh hanya 1,7 kilo, di bawah 2 kilo. Jadi, dan dry port ini, kalau yang belum common dengan dry port, ini adalah port pelabuhan kering pertama di Indonesia. Dan ini yang kedua di Asia Tenggara setelah India. Nah, ini yang menjadi daya tarik tersendiri kenapa Bispark itu di tahap pertama seperti Teh Diana tadi sampaikan, langsung sold out 200 unit dalam waktu 3 bulan. Keren banget itu. Bener banget. Karena setelah kita ulik, pembelinya adalah, buyernya itu adalah mereka pelaku usaha mikro. Jadi emang ini adalah multi-purpose bangunan, di mana kalau kita lihat nanti set plan-nya mungkin bisa ditampilkan di sini, set plan-nya. Jadi emang kulit luarnya kita jadiin commercial area, jadi itu Bispark yang two facade. Jadi depan belakangnya bisa jadi tampak depan. Jadi kalau di 4,5 kali 20 kita kasih sekat tengah, depannya jadi coffee shop, belakangnya jadi kos-kosan atau bengkel. Ini sangat memungkinkan gitu loh, karena customized building ini yang kita highlight gitu loh. Karena ini produk kulit luarnya bisa jadi komersil, kulit dalamnya itu bisa jadi gudang, bisa jadi warehouse, bisa jadi kos-kosan, bisa jadi buat skincare, buat laboratorium segala macam. Itu sangat memungkinkan karena multi-purpose product. Nah, itu yang uniknya, multi-purpose ya. Iya, jadi apa aja. Gitu. Mau dibikin apa aja bisa di situ. Betul. Terlebih lokasinya yang sangat-sangat strategis, yang nantinya, yang tadi salah satu mall besar di Indonesia pun sudah melirik Jababeka. Betul. Plaza Indonesia. Itu areanya dekat depan-depanan ya sama Plaza Indonesia. Seberang-seberangan. Jadi kalau kita lihat tadi
kita lihat di tampilannya juga. Jadi Plaza Indonesia itu sudah tiang panjang, memang kita postpone karena majority-nya itu ada di pihak PI. Kami JBK hadir sebagai minor investment di situ. Mereka sedang melakukan yang namanya redesign. Jadi rekonsep, redesign. Kalau kita lihat ini adalah perubahan lifestyle masyarakat Indonesia yang tadi nge-mall, pengen belanja aparel, baju-baju tuh udah langsung ke mall, tapi berubah dengan adanya e-commerce. Jadi sekarang kayaknya gaya semua mall berubah nih. Kebanyakan mereka hadir F&B. Nah, mungkin mall besar tadi hadir di JBK, PI hadir di JBK, merubah konsepnya. Mumpung belum jadi, tapi pasti jadi. Kita tunggu momen. Iya. Dekapannya kita tunggu dari pihak Plaza Indonesia karena majority ada di pihak PI. Gitu. Nah, satu lagi tadi berbicara dengan TUD yang memang on progress ya. Ini pun sama, mumpung Plaza Indonesia on progress, ini tepat banget nih beli Bispark. Karena kalau udah di depan yang udah ada Mall Plaza Indonesia, udah deh harga. Iya benar. Makanya saya bilang ini yang kalau dibilang momennya sekarang. Iya, nggak bisa ditunda, nggak bisa nunggu jadi. Nggak usah nunggu jadi, ini 12 bulan langsung jadi. Karena sekarang lagi tahap pertama, itu kalau bisa bicara 100% itu sudah di 60%. Yang tahap pertama. Iya, jadi kalau kalian penasaran itu boleh langsung ke show unit, nanti hubungin Teh Diana, diajak show unit. Di sana sudah ada progres 60% pengerjaan. Iya. Dengan berbagai macam fasilitas yang sudah sangat lengkap di Jababeka ya Bang. Yang tadi Abang sebutkan, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Nah, ini sebetulnya apa sih kelebihan dari Bispark ini sendiri? Oke, kalau tadi adalah kelebihan dari Jababeka nih. Makro, sekarang ke mikronya kita langsung ke produk. Nah, ini menarik nih. Jadi Bispark ini, kenapa harus membeli Bispark? Selain tadi multi-purpose product, dia bisa dipakai buat apa aja. Tadi di awal kita udah jelasin bisa buat kos-kosan. Karena surroundingnya, kalau kita lihat dari pemetaan, itu ada Permata Keluarga, ada Swiss Bell & Hotel, ada Toyota Showroom, yang mostly mereka butuh, karyawannya butuh hunian tempat tinggal, butuh kos-kosan gitu loh. Ini sudah terjawab, karena di luar yang komersial area tadi, kita hadir di 2000 pabrik. Satu pabrik aja kalau butuh 10 orang buat ngekos, berarti kan ada 200 jiwa yang harus punya tempat tinggal hunian kos-kosan. Ini yang mau kita grab. Tapi selain itu emang produk ini uniknya adalah ini multi-purpose, bener-bener multi-purpose. Jadi emang dibilang ruko, ya tampak depannya kita hadirkan sebagai ruko. Ceilingnya 9 meter. Jadi kalau hadir kontainer 20 sampai dengan 40 feet sangat provide. Karena ketahanan kita sudah blast juga di seluruh platform kita. Ketahanan kita sampai dengan 1 ton, di mana ruko komersial itu hanya 500 kg. Nah, kita hadir di 1 ton, ceiling sampai dengan di 9 meter. Kemudian ini customized building, di mana kalau beli 2, nah ini uniknya, belajar dari PS1 yang tidak ada jadi PS2 ini kan sebenarnya melengkapi kekurangan di generasi sebelumnya. Di generasi sebelumnya di PS1 itu banyak yang beli 2, tadi saya sampaikan di awal, beli 3, beli 5, tapi dia harus ada tiang tengah. Kita nggak bisa rombak, karena hadirnya bisnis plan-nya seperti itu. Di tahap kedua kita rombak. Jadi kalau beli 2, 9 meter, karena kan 4,5 kali 20. Berarti kalau beli 2, langsung 9 meter kali 20, itu udah nggak ada tiang tengah. Jadi struktur bangunan awalnya itu sudah didesain untuk 9 meter. Misal, saya mau pakai 4 ruko, berarti sekitar 18 meter kali 20, blok jadi 1. Ya mungkin tengah-tengahnya masih ada tiang, tapi kita coba sesuaikan dengan kebutuhan pasar. Misalnya, kontainernya tiangnya di sebelah sini itu masih bisa kita provide. Nah kemudian selain bangunan, ini koridor jalan, ini sudah diakomodir untuk kebutuhan kontainer. Nah ini yang tidak ada di area CBD. Ya, kalau bicara ruko kan di CBD. Nah ini yang uniknya, ini gudang, tapi hadir di CBD-nya kota. Nah ini yang nggak ada di sejabodetabek, bahkan se-Indonesia yang gudang hadir di CBD-nya kota, gitu loh, dekat TOD. Yang paling menarik nanti ada JOF, Jababeka Outlet Factory. Mungkin di Karawang sudah ada banyak factory, mereka hadir dengan aparelnya, dengan brand-brand yang udah common. Nah di Jababeka ini sedikit unik, kami kawasan industri.
Kalau kami hadir dengan grand outlet factory bla bla segala macam, kita kanibal dengan yang sudah ada. Jadi kami hadir dengan Jababeka Outlet Factory. Kami undang ini pengusaha-pengusaha industri yang sudah famous, sudah common di telinga kita semua. Sebut saja Mattel dengan Barbie-nya, dengan Hot Wheels-nya. Kemudian kita sebut lagi kayak Unilever dengan Walls-nya. Mereka kita buatin konsep. Jababeka sebagai konseptor dijembatin oleh pemerintah, eksekusinya adalah tenannya langsung, pelaku industrinya langsung. Jadi bagaimana seluruh masyarakat Indonesia, target pasarnya adalah pelajar-pelajar yang ada di Indonesia, ini bisa datang ke Jababeka bukan hanya untuk kerja, tapi mereka bisa berwisata. Namanya wisata manufacturing. Jadi Mattel itu Barbie kita buat kayak di Amerika. Jadi kalau orang mau datang tuh makan makanan Barbie, mau lihat desain ruangan Barbie, foto-foto, dia juga harus pakai baju Barbie, makanan-makanan Barbie, dan ada sedikit kegiatan manufacturing mini yang memperlihatkan bagaimana Barbie itu diproses, diproduksi. Sama juga Walls juga begitu, bagaimana si es krim itu diproses. Wah, ini keren banget ini. Nah, ini yang saya pikir Presiden Direktur kita Bu Yvonne Anggraini ini adalah smart ladies ever yang pernah saya temuin di Jababeka. Ini adalah ide brilian yang ini nggak ada di tempat lain. Kalau bicara di Jakarta nggak ada yang begini, karena seluruh industri manufacturing yang tadi Unilever, Mattel itu cuma ada di Jababeka. Nah, ini yang kita ambil momennya. Jadi kita panggil mereka yang punya brand-brand besar buat yuk kita kerjasama yuk. Kami punya tempatnya, kami konsepnya, pemerintah akomodir, kemudian tenan itu eksekusi. Ini yang menarik saya bilang. Jadi ini yang mau kita jual, dan ini adanya di area Jababeka Beach Park. Benar-benar satu kawasan tuh kita udah, Bapak Ibu tuh tinggal beli aja. Ini udah pasti tersewa kalau di investor. Kalau dia mau usaha, ini udah pasti laris manis. Pasti karena laris manis. Jalannya di jalan utama dan di CBD-nya Jababeka. Itu yang perlu kita highlight. Betul. Mumpung masih on progress semua ya. Betul banget. Yang hari ini kita podcast di Jinji Cafe. Boleh diminum, Bapak? Di Jinji Cafe tadi saya nyobain di awal, ini enak. Enak ya. Di Jinji Cafe boleh, kalau ada acara meeting, acara apapun, di Jinji Cafe harganya terjangkau dan enak ya, Bang? Enak banget. Saya pakai Americano. Biasanya Americano, kalau Americano enak, pasti semua kopinya enak. Nah, jumlah unit yang tadi Abang sebutkan untuk tahap 2 ini kan terbatas ya. Hanya berapa, Bang? Kita hanya hadir 116 unit. 116 unit. 116 unit. Nanti yang two fasad itu hanya 23 unit. Ya, 23 unit. Sisanya adalah unit-unit standar. Jadi mungkin sekarang kita baru buka NUP, baru beberapa hari. NUP itu baru di belasan unit. Jadi kalau Bapak Ibu mau ambil NUP, silahkan langsung hubungin Teh Diana, karena no worry, kita garansi ini udah pasti auto cuan, auto laku. Betul, auto cuan, auto laku. Jangan-jangan nanti mengikuti tahap satu yang awal itu yang sampai rebutan ya? Iya, sampai rebutan. Sampai rebutan. Tiba-tiba buka unit baru. Iya, tiba-tiba buka unit baru, coba tuh. Untuk ukurannya tadi Abang sebutkan kan memang ada yang tampak 2 muka, terus ada yang standar. Itu untuk ukurannya berapa itu, Bang? Yang tuh fasad, yang 2 tampak 2 muka itu di 4,5 kali 20. Yang membedakan sekali lagi, ini bisa customize. Jadi kalau beli 2 langsung tanpa ada tiang tengah, itu kita bisa. Meskipun yang di 2 fasad itu? Meskipun yang 2 fasad itu bisa. Jadi kita nanti hilangkan struktur tengahnya dan struktur kerangka utamanya pasti kontraktor udah tahu. Itu kita agak pertebal untuk memperkuat fondasi. Yang 23 unit. Jadi ingat, ini yang two fasad yang paling laris kalau kita kembali ke phase pertama, phase 1 itu memang paling laku adalah yang two view. Two view ya? Ya, memang harga lebih tinggi sedikit, wajar. Jadi di badan sendiri itu di 1550 M, 1,55 M, yang di two fasad 2350 M. Kemudian yang kalau customize, kalau dia beli yang standar 1550, kalau beli 2 kan harusnya 3,150 ya. Nah, ini langsung didiskon di harga jadi 2950. Karena kita menghilang, jadi kita fair. Jadi kalau emang dikurangin, kita juga ngurangin harga. Iya. Jadi emang produk ini kita launching buat
everybody win, everybody happy. JBK happy, investor happy, user juga harus happy. Iya, gitu. betul. Tenan yang sudah ada di tahap pertama ini memang bidangnya apa aja sih Bang yang di sana? Oh iya, ini menarik. Jadi memang tenan yang sudah hadir di tahap pertama ini mostly tadi saya sampaikan di awal, mereka beli 3 unit, minimal 2 unit. Kalau lihat dari kebutuhannya dan database-nya, kebanyakan PT yang beli. Jadi emang kegiatannya tidak jauh dari mereka supplier dari 200 perusahaan yang existing di JBK. Jadi kalau emang ada 2.000 perusahaan yang sudah existing, 200-nya adalah supplier yang mereka tadinya di Tangerang, kemudian growth usahanya menyewa sebuah hunian tempat usaha di JBK, dan sekarang kayaknya waktunya untuk beli. Dan ini sebenarnya kesempatan buat area Karawang, Cikarang yang berlaku usaha yang sama, supplier pengen udah growth, ada 15 juta sebulan, udah Bispark udah paling menjawab dibanding beli properti yang lain. Karena dibilang paling murah agak gimana ya, ini harga paling terjangkau dan lokasi paling premium. Nah ini kalau kata aku sih murah ya, murah banget. Karena murahnya kenapa dikatakan murah? Ya oke, sama yang sebelah mungkin ada kesamaan mengenai harga. Tapi kan yang nilainya ini di lokasi yang sangat premium. Yes, betul. Tapi kalau dibilang murah, kita udah uji ini ya, udah trial ke beberapa kompetitornya kita juga, ke sebelah tetangga-tetangganya kita, memang kita udah paling murah. Paling murah ya. Iya, bicara gudang kita udah paling murah tadi di lokasi yang sangat strategis di CBD dan 1,7 kilo dari Dryport. Ini yang tidak ada di lokasi-lokasi tidak ada dimanapun. Betul. Cara pembayaran yang tadi Abang sebutkan 15 juta. Nah, ini cukup menarik nih. Kayaknya cuma 15 juta untuk pelaku usaha supplier kayak gitu, kayaknya masih sangat terjangkau deh. Harusnya sangat. Betul, jadi kita hanya ada 2 cara bayar. Yang pertama itu adalah KI, kalau yang sekarang kita common dengan bahasa KPR, kita lebih gampang sebutnya KPR ya. Cuma KI ini perlakuannya di tenornya hanya 15 tahun. Kita JBK adalah developer dengan grade tier 1 di semua bank, jadi kita 16 bank kerjasama. Tapi untuk Bispark kita punya 3 bank yang prioritas, itu ada Bank BCA, Bank Panin, dan Bank Jakarta. Jadi memang kenapa 3 bank ini, di luar bank-bank lain juga boleh, misalnya Teh Diana saya priority di BTN, boleh di Mandiri, di BRI, boleh, kita juga akomodir karena kita kerjasama dengan hampir seluruh bank yang ada di Indonesia. Tapi buat Bispark, kita punya sedikit kerjasama unik di mana suku bunganya sudah diatur di awal. Dan itu adalah BCA, Panin, dan Bank Jakarta. Jadi 15 juta per tahun itu untuk 15 tahun. Jadi skema bayarnya, anggap aja nih yang standar yang 1,5 M, cukup hari ini NUP 5 juta, nanti saat 2 Agustus rencananya kita akan launching, tinggal nambah berarti 25 juta, langsung akad. Nanti serah terimanya berarti di 12 bulan setelah Agustus. Jadi kurang lebih di Juli 2026 kita sudah BST unitnya. Kalau nggak percaya, datang ke lokasi, ajak Teh Diana, karena di sana sudah ada progres pengerjaan di tahap 1 ya? Iya, 60%. 60%. Iya, sudah sekarang ke lantai 2. Ya, jadi infranya udah jadi duluan. Udah jadi ya, jadi betul. kenapa selalu cepat? Kok cepat banget? Karena ini bukan lahan mentah, ini lahan udah jadi, udah grading, kita tinggal bangun. Tapi ya untuk nunggu 12 bulan ya memang waktu yang cepat itu. Yes, mostly kan rata-rata 24 bulan ya. Betul. Nah, kita hadir 12 bulan karena ya ini momen yang pas, karena kita selama ini 24 bulan, 2 tahun kayaknya kelamaan. Kita peringkas lagi kayaknya bangun sebuah hunian 12 bulan, kalau Bapak Ibu di rumah bangun rumah dalam waktu setahun itu sudah paling cepat sih. Iya, betul. Yang terakhir nih Bang, promo. Biasanya promo nih yang dinantikan nih. Yeah. Ada promo apa aja nih Bang di tahap kedua Bispark? Oke, bicara promo, Bispark ini kan kita bilang sudah produk paling murah ya. Se-Jabodetabek, kalau sudah se-Jabodetabek murah berarti seantero raya ya. Nah ini kita hadir tambahan promo. Jadi ini sekali lagi memudahkan para user, para investor yang pengen beli JBK Bispark. Memang kita sudah hadirkan promo menarik, di mana cukup booking 30 juta dengan 5 juta NUP, 25 juta ini saat launching, langsung akad, ada DP 10%. Nah, 10%-nya itu disubsidi oleh developer.
Disubsidi 10%? Yes, jadi nggak perlu bayar 10%-nya, itu subsidi sama developer, langsung akad. Jadi di banknya tinggal membayar plafon di 90%, kurang lebih 1,4 M. Ini menarik banget deh. Yes, jadi ini yang Betul. kesempatan ini hanya ada di sekarang. Di sekarang. Nanti setelah mungkin September after launching harga normal. Kita Harga akan cabut normal. Subsidinya gimmick. ya? Iya, subsidinya udah nggak berlaku. Ini hanya buat yang NUP sekarang, NUP 5 juta atau 30 juta. Pembedanya adalah, ini sekali lagi promonya, kalau 5 juta itu adalah Bapak Ibu masih ragu, bener nggak sih pengen lihat dulu tapi pengen dapat nomor urut awal, NUP 5 juta. Tapi kalau udah yakin dengan Feng Shui angka 8, sudutnya kan cuma ada 2, Iya. nomor 1 dan nomor 23 pasti ya. Let's say 23 lah namanya gitu ya. Pasti kan cuma 2, enggak saya pengen NUP 30 juta, saya pengen nomor 1, itu bisa langsung sekarang. Ya langsung tag. Jadi Itu kalau yang menggeser, 30 juta itu bisa langsung. iya, jadi dia menggeser ke NUP yang 5 juta tadi. 5 juta tadi, Tapi ketika betul. nomor urut 1, nomor unit nomor 1, pengen 2 orang, kita lihat bukti transfer yang duluan Yang masuk. duluan masuk, betul. Nah, jadi yang 30 juta FYI sampai sekarang belum ada. Semuanya yang belasan unit sekarang yang sudah NUP itu baru yang 5 juta. Jadi Bapak Ibu yang belum NUP 30 juta Bisa pengen nyalip nomor ya. 1 dan nomor 23 itu sekarang momennya. Iya, betul. Hubungin beliau. Reka Pro. Reka Pro. Ini keren banget ya, cuma 30 juta bisa langsung akad, Betul. dapat kawasan yang sangat premium, yang memang nanti progresnya banyak banget di situ, udah keren banget, termurah, udah paling strategis banget. Betul. Makanya cepetan ya Bang, Harus sekarang, momennya harus sekarang. karena memang waktunya yang tepat untuk saat ini ya. Iya, betul. Ya, akhirnya kita tiba di penghujung perbincangan yang luar biasa dari Jababeka. Thank you Bang Iko. Thank you Teh Diana, thank you semuanya, thank you. Saya Diana, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.